Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong hingga 203 juta lembar. PBV-nya hanya 0,3 kali. Apakah saham ini menarik? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham CFIN atau PT Klipan Finance. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 dan bergerak pada bidang usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi. Nah, ini merupakan struktur kepemilikan saham perusahaan di mana mayoritas dimiliki oleh PT Bank Pan Indonesia sebanyak 51,49% dan Pak Lo Keng Hong punya kepemilikan sebanyak 5,12%. Ini merupakan detail dari lembar saham yang dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong, yaitu sebanyak 203 juta lembar. Nah, sekarang kita lihat untuk rincian kinerja di tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari aspek laba bersih maupun nilai pembiayaan baru terjadi lonjakan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dan untuk komponen asetnya juga mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun 2021. Kemudian kita lihat untuk margin laba bersih. Teman-teman bisa baca di sini bahwa menutup tahun 2022, perusahaan berhasil mencatat pencapaian kinerja yang gemilang dan berkelanjutan, bahkan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Itu bisa teman-teman lihat pada margin laba bersih di tampilan di sebelah kiri ini. Sekarang kita akan lihat pergerakan harga di tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada Q4 saham ini sempat mencetak angka tertinggi dengan harga 466, tapi pernah juga turun hingga ke angka 224. Nah, jika kita bandingkan dengan tahun 2021, harga tertingginya adalah 378 dan harga terendahnya adalah 214. Itu artinya di tahun 2022 ini perusahaan mencatat kinerja kenaikan harga saham dibandingkan tahun 2021. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan juga optimis dapat melanjutkan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di tahun 2023 dengan proyeksi pertumbuhan pembiayaan 21,53% jika dibandingkan tahun 2022. Dan angka proyeksi ini bisa dikatakan sangat tinggi jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan lainnya. Sekarang mari kita lihat untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham CFIN ini cenderung naik di bulan Februari dengan probabilitas yang mencapai 70%. Tapi sayangnya, untuk bulan Maret hingga Desember, saham ini cenderung mencatatkan penurunan kinerja harga saham dengan probabilitas kenaikan yang di bawah 50%. Dan selama tahun 2023, saham ini sudah naik hingga 35%, kenaikan yang luar biasa. Sekarang kita akan bahas laporan keuangannya per 31 Maret 2023 yang disajikan dalam ribuan rupiah. Pertama, dari total aset yang mencapai 8,5 triliun rupiah yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritas berasal dari piutang pembiayaan konsumen sebanyak 7,2 triliun yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Jika teman-teman lihat di sini bahwa jumlah piutang pembiayaan konsumen bruto mayoritas berasal dari pembiayaan multiguna sebanyak 7 triliun, pembiayaan investasi sebanyak 1,7 dan pembiayaan modal kerja sebanyak 416 miliar rupiah. Nah, kita lihat sekarang untuk jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan. Nah, mayoritasnya akan jatuh tempo 1 tahun berikutnya dengan nominal 3,7 triliun. Berikutnya ada 2 tahun sebanyak 2,7 dan 3 tahun sebanyak 1,7. Itu artinya dalam 3 tahun ke depan perusahaan ini masih memiliki jumlah pembiayaan konsumen yang bisa dikatakan cukup banyak. Kemudian kita bahas dari aspek liabilitasnya dengan jumlah 3,3 triliun rupiah yang juga mengalami peningkatan dan mayoritasnya berasal dari hutang bank sebanyak 2,9 triliun rupiah. Jika teman-teman lihat di sini bahwa mayoritas hutang bank berasal dari pinjaman jangka panjang sebanyak 2,7 triliun rupiah dan tentu saja hal ini akan meningkatkan beban bunga yang harus perusahaan bayar kepada bank tersebut. Untuk komponen ekuitasnya berjumlah 5,2 triliun yang didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
Untuk aspek laba rugi, total pendapatannya berjumlah 426 miliar rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritasnya berasal dari pembiayaan konsumen sebanyak 292 miliar rupiah. Sedangkan untuk bebannya, mayoritasnya berasal dari beban bunga dan beban pembiayaan lainnya, beban umum administrasi dan beban tenaga kerja, serta kerugian penurunan nilai aset keuangan. Dan untuk komponen kerugian penurunan nilai aset keuangan mengalami penurunan yang signifikan jika kita bandingkan dengan tahun 2022, sehingga menyebabkan jumlah bebannya mengalami penurunan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba sebelum pajaknya naik signifikan dari 1,2 menjadi 134 di tahun 2023. Nah, di sini ada yang menarik, teman-teman bisa lihat bahwa dari aspek pajaknya, baik itu pajak tangguhan dan jumlah manfaat atau beban pajak bersih, mengalami perubahan di tahun 2023 jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan atas perubahan ini akan berdampak positif kepada kenaikan laba bersih. Itu bisa teman-teman lihat di sini bahwa laba bersih perusahaan naik dari 1,5 menjadi 105 miliar di tahun 2023 ini. Nah, untuk detail historical EPS, teman-teman bisa lihat juga bahwa terjadi kenaikan yang signifikan di tahun 2023, di mana EPS di tahun ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini tidak membagi dividen setidaknya sejak video ini dibuat. PER-nya 3,8 dengan PBV 0,3 kali, yang berarti dengan modal 1.300, saham ini hanya dijual dengan harga Rp406 saja. NPM 33% dengan ROE 8%. Angka NPM dan ROE-nya cukup tidak sejalan sehingga teman-teman harus analisa lagi. Dan untuk rasio DR-nya masih cukup aman dengan angka 64%. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 41%, sempat di 466 tapi sempat juga di angka 150. Terkait historical PBV, rata-rata dalam 3 tahun terakhir adalah 0,22 kali, tapi kini harganya diperdagangkan di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Demikianlah pembahasan singkat saham Cevin. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya, silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.